Halo semuanya teman-teman yang baik hati, yang para subscriber Sandra Salon. Selamat tahun baru ya buat kalian semua. Di sini saya mau sharing tentang smoothing rambut yang helainya tipis gitu ya kan, kusut gitu. Nah, rambutnya ini sudah 3 tahun yang lalu dia smoothing dengan saya juga teman-teman. Jadi ujungnya itu tipis banget gitu kan, helainya lagi tipis, kusut gitu. Nah, awalnya sih aku ambil video, cuman videonya udah hapus teman-teman yang sebelumnya gitu kan. Jadi rambutnya yang lainnya tipis, terus agak-agak ikal gitu ya. Jadi ini udah step 1, dia hanya sekali obat buat teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan obat yang CBD yang resistan ya, resistan. Tapi kalau kalian ketemu sama rambut yang lainnya tipis helainya, terus kalau kalian pakai yang resistan itu kalian harus kondisi basah. Tapi kalau kalian menggunakan obat yang normal atau sensitif, tak apa-apa kasih kondisi dengan kering gitu ya kan. Karena kenapa saya menggunakan obat itu dalam keadaan basah, kalau untuk rambut-rambut yang kering, yang tipis atau yang warna, supaya rambutnya itu tidak kusut atau tidak merusak gitu ya. Tapi kalau rambut yang obat yang normal atau demage atau yang sensitif, obatnya kan nggak terlalu keras gitu kan, obatnya nggak terlalu keras, terus penyerapannya juga lama gitu. Tapi kalau yang resistan itu yang paling keras diantara obat-obat yang varian demage, varian yang resistan, varian yang apa lagi ya, pokoknya dia yang terkeras. Obat step 1 adalah yang resistan gitu. Kenapa saya suka menggunakan obat yang resistan? Karena obat yang resistan itu sudah memang enteng untuk dicatok gitu ya. Terus waktunya juga cepat, 30 menit itu udah bisa gitu. Tapi kalau yang normal, demage, dia lama penyerapannya gitu. Tapi kalau kalian belum bisa menggunakan yang resistan dengan tepat dan cepat, jangan coba-coba gitu. Karena yang resistan itu kita memakai itu dengan keahlian yang cepat. Cepat dalam arti kayak gini loh. Untuk pengolesan obat itu harus bisa kita 10-15 menit. Sempat kita mengoles obat itu sampai 30 menit, terus kita diamkan 30 menit, itu rambut akan kusut dan akan rusak gitu ya. Jadi kalian harus bisa menempatkan cara pengambilan obat, terus pengaplikasian gitu. Jadi jangan hanya ketika kita kenal obat, kenal catok sudah cukup, tidak ya. Jadi kita harus bisa menempatkan waktu juga. Jadi kalian harus belajar untuk menata waktu dalam mengerjakan proses smoothing. Jangan kalian bilang, Kak Sandra aku udah kusut, aku pakai resistan akhirnya begini. Jangan kalian coba-coba. Kalaupun kalian menggunakan yang resistan, makanya saya anjurkan kalian menggunakan obat itu dengan kondisi basah. Kenapa? Karena untuk memperlambat peresapan gitu loh. Tapi kalau kalian menggunakan obat yang normal, obat yang sensitif, itu 30 menit, 45 menit bisa gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung-bingung menggunakan obat yang karena kalian itu pemula atau agak lambat, bisa yang Inaura kan dia resistan itu tidak terlalu keras. Jadi kalaupun terlambat dia tidak rusak gitu ya. Jadi karena jenis-jenis obat yang kita gunakan itu tidak semua sama ya. Ada dia resistan tapi dia tidak keras gitu loh. Ada yang resistan benar-benar keras gitu. Jadi ada dia yang normal tapi keras gitu. Jadi kita harus paham di sana ya. Banyak juga para pemula yang dia tahu obat tapi tidak tahu mengatur waktu gitu ya kan. Tahu obat tapi belum bisa menganalisa rambut gitu. Nah, jadi aku mau kasih tahu sama kalian, untuk menganalisa rambut itu tidak cukup 1-2 tahun gitu teman-teman. Jangan kalian kira kalau pemula 2-3 kali ketemu rambut udah bisa gitu, enggak. Sampai sekarang aja saya masih sering dilema kalau ketemu rambut gitu. Nah, kenapa saya bilang saya dilema ketemu rambut? Karena gini loh, banyak kita gitu kan, kita itu bukan kita bilang kita nggak bisa gitu, cuman keadaan rambut itu membuat kita bingung. Dia smoothing rambut tapi smoothingnya itu nggak bagus. Nah, kalau smoothing yang bagus mau 2 tahun mau 3 tahun bekas smoothingnya, yang rambut yang
bekas smoothing yang lama-lama itu masih tetap lurus gitu loh. Dia tidak akan bengkok nih, tidak akan, pokoknya dia tetap lurus lah gitu kan. Tapi kalau smoothing yang nggak bagus itu mau 6 bulan mau 1 tahun 2 tahun dia akan mengembang seperti rambut asli. Jadi kita sering dilema di sana gitu. Kayak kemarin nih saya ketemu rambut, dia rambutnya itu masih sekitar 1 tahun, tapi sampai ke ujung rambutnya mengembang gitu loh. Nah di situ kan kalau kita masih pemula masih bingung itu obat sampai di mana gitu ya kan. Nah jadi cara mengatasinya kayak mana Kak Sandra? Nah aku kasih tahu sama kalian, cara mengatasinya itu kalian kasih, kalau memang dia benar-benar mengembang, dia kan perbedaan antara antara yang tumbuh dan yang bekas smoothing itu hampir sama, tapi ada perbedaannya. Melengkungnya itu ada gitu kan, jarak melengkungnya ada gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan gitu ya kan. Perlu hati-hati sekali, jangan asal kalian kasih obat sampai ke bawah, udah itu nanti kalian bilang Kak Sandra bagian pangkalnya bagus, bagian ujungnya itu rusak gitu. Nah di situ yang sering kalian dilema gitu loh. Kalian samakan pengolesan obat yang dari akar sampai ke ujung gitu kan, nggak boleh. Nanti walaupun dia itu mengembang seperti rambut asli, kalau dia bekas smoothing kita kasih obat, dia akan tetap rusak ya teman-teman. Ya, jadi saya pun kadang gimana ya cara menjelaskannya sama teman-teman semua. Memang kita nggak ada habis-habisnya untuk di smoothing ini, nggak ada tamat-tamatnya loh teman-teman. Nah kayak kemarin yang saya gunakan itu obat yang resisten, saya buat dulu di pangkalnya itu obat sampai sebatas tumbuh saya oles. Tapi pas smoothing 2 jari kan saya nggak pakai jeda loh teman-teman, saya kasih sampai sebatas tumbuh. Udah itu setelah udah selesai semua langsung saya smoothing 2 jari. Nah bagian ujungnya yang bekas smoothingnya tapi mengembang gitu, ibaratkan gagal lah gitu kan, ibaratkan gagal gitu kan. Jadi itu saya semprot pakai air gitu, saya semprot pakai air. Nah lalu saya kasih obatnya gitu. Nah untuk pencatokan itu kita jangan terlalu banyak-banyak gitu, sekali 2 kali lewat aja ujungnya udah gitu. Karena kalau kita banyak-banyak catok dia malah mengembang itu, malah gimana ya, harus bener-bener tangan kita itu kita harus bisa kontrol gitu ya. Nah jadi itu pengalaman saya kemarin. Nah jadi buat rambut yang ini teman-teman, rambut helai tipis itu sensitif gitu teman-teman, sensitif sekali kalau dia ibaratkan tersinggung lah gitu kan. Harus pelan kita nyatoknya, jangan digosok-gosok. Nah kalau kalian mau hasil rambut kalian itu memang benar-benar bagus, ini saya udah kalian lihat ini cara saya nyatoknya pelan gitu, jangan digosok-gosok, searah, itu pasti smoothing kalian itu bagus gitu ya kan. Nah jadi jangan kalian bosan untuk belajar. Kalau kalian belum bisa, kalian harus sering latih diri untuk mencatok dulu di rumah, jangan langsung pakai obat gitu ya. Saya kira loh teman-teman semuanya, para pemula, saya pemula banget gitu kan. Jangan ketika ada pasien atau ketika ada customer kita praktek gitu ya kan. Oh kita anggap ini praktek. Iya gitu loh. Jadi kita itu harus menggunakan, harus benar-benar bijak lah gitu ya kan. Kalau contoh pengolesan obat biar cepat, kita praktekkan aja pakai conditioner untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan langsung pakai obat smoothing loh teman-teman. Kenapa kalau langsung obat smoothing, nanti kalau gagal gimana dong gitu kan. Lebih baik kita praktekkan dulu sama teman-teman atau teman tetangga gitu. Nah giliran kita kalau ketemu sama pasien kita udah cepet, itu saya anjurkan seperti itu ya teman-teman. Saya anjurkan seperti itu supaya apa? Supaya memang kalian itu cepat. Kalau gagal itu biasa harus dilatih. Jangan baru 2 kali dicoba gagal, oh udah stop, itu jangan. Saya juga sampai hari ini masih ada gagal loh. Saya nggak bilang saya udah bisa gitu kan, walaupun kita udah bisa, tapi karena rambut itu berbeda-beda. Nah tahu nggak kalian teman-teman, kalau pelanggan-pelanggan saya yang udah sering saya pegang aja sering gagal, masih ada yang gagal. Kenapa? Karena ya, aku nggak tahu dia itu dulu banget diapain rambutnya, di smoothing kayak diapain, kayak saya nggak tahu. Jadi karena sering juga orang di rumah dikasih obat smoothing, giliran itu datang di smoothing ke rumah, aku nggak tahu gitu loh. Nah kemarin juga saya ketemu rambut seperti itu gitu kan, dia kasih obat smoothing baru 2 bulan, terus saya kasih obat. Pas saya nyuci saya kira kok lembek banget nih rambut gitu kan. Terus saya tanya, kamu baru smoothing ya? Padahal sebelumnya saya udah nanya dia, kamu smoothing ya? Iya. Terus setelah saya cuci rambutnya itu lembutnya itu kayak ampas terus gitu kan. Oh iya kemarin aku kok 2 bulan yang lalu aku kasih obat smoothing katanya, tapi aku nggak catat. Oh adik harus kasih tahu dong. Jadi tadinya kalau dia kasih tahu kan aku pasti kasih obat itu dengan kondisi basah supaya tidak rusak.
Jadi kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalian jangan pikir obat yang salah gitu kan. Sebenarnya kita cara mengaplikasikannya itu kita harus bisa gitu loh, harus benar-benar belajar dipercepat gitu ya. Walaupun customer kita udah apa gitu kan, harus kita belajar juga bicara yang baik sama mereka supaya mereka tidak kecewa dengan kita gitu, supaya pelanggan-pelanggan gitu kita itu tetap datang gitu ya. Jadi kalian lihatlah ini smoothingku, kalau kita cepat-cepat nyetoknya dia hasilnya nggak seperti ini, harus lambat pelan gitu ya. Karena untuk suhu catok saya tetap 220 ya, 220 untuk Bailu. Tapi kalau untuk catok yang lain saya kurang tahu ya, karena saya tidak pernah ganti catok. Sejak saya buka salon saya menggunakan catok Bailu sejak dari 2012. Jadi kenapa saya tidak suka ganti-ganti catok? Karena pengalaman saya ya, kalau kita suka ganti-ganti catok kita nggak nyaman gitu loh. Kita kadang blank gitu, suka ngeblank gitu kan. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan satu, kita udah nyaman, kita udah paham untuk ibaratnya kita udah bersahabat dengan dia gitu. Jadi kita itu harus bisa bersahabat dengan alat-alat kita. Nah gitu. Jadi ini dia hasilnya teman-teman. Ini hanya sekali obat ya. Jadi kalau contohnya ada kekurangan saya, Keren guys. mohon maaf buat teman-teman semuanya. Itulah penjelasan saya. Jangan lupa kalian share, kalian like dan kalian komen. Terima kasih. Bye bye.